haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi. Mengamuk, berhenti. Memang begitu tesnya. Kalau umat Islam mengamuk, berhenti. Tapi kalau umat Islam diam, lanjut. Diamlah kalian, habis masjid ini. Betul? Jadi hikmah tertundanya pelaksanaan ibadah haji bagi yang sudah naik porsinya tahun ini, satu, hikmah kesabaran. Bukankah sabar itu menjadi ladang amal? Dua, hikmah untuk lebih memperdalam ilmu tentang haji. Jadi belajar, makin lama makin waktu, makin sempurna ilmu kita. Yang ketiga, hikmah tentang persiapan fisik. Nah sekarang, kenapa seperti disampaikan mbaknya tadi, ada kegaduhan. Ini karena ketidaksabaran. Mestinya kalau ini disikapi dengan sabar, tidak ada persoalan. Ya, sekarang memang ada sekelompok manusia yang selalu mencari-cari kelemahan dan sisi kekurangan pemerintah, sehingga selalu menunggu-nunggu apa nih kesalahannya. Nah, akhirnya dibuatlah cerita-cerita yang menyebarkan fitnah. Fitnah itu ya sangat kejam, ya lebih kejam daripada pembunuhan, kata Nabi, al-fitnatu asaddu minal qatl. Ya. Ya, Ustadz, ini kan polemik terus bermunculan begitu ya, hingga berujung pada berita bohong yang terus berkembang. Nah, sebetulnya menjadi pertanyaan adalah mengapa masyarakat itu masih begitu mudah untuk mempercayai berita bohong ini, Ustadz? Selain tadi di sisi lain bahwa Ustadz mengatakan memang ada pihak-pihak tertentu yang selalu ingin menjatuhkan pemerintah ini. Ya, ini tingkat edukasi. Maka semua orang-orang yang berkaitan dengan penyebaran konten-konten di media sosial seperti selebgram, kemudian YouTuber, hendaknya membuat konten-konten yang berisi edukasi tentang media. Ya, sangat disayangkan masyarakat kita ini meninggalkan ajaran Islam ketika menerima sebuah berita. Apa itu? Fatabayyanu. Hendaklah kalian mengklarifikasi, atau bahasa jurnalistiknya check and recheck. Sebagian masyarakat kita ini begitu menerima di grup-grup WhatsApp, dia tidak cek dulu, lihat itu kontennya. Apalagi berita-berita online, kadangkala judulnya sensasi, isinya lain. Tujuannya apa? Agar webnya, agar situsnya dikunjungi. Sehingga mereka membuat berita tidak lagi mengedukasi masyarakat, tetapi lebih mengejar kepada siapa, berapa banyak pengunjungnya. Tidakkah kalau dia mengejar target pengunjung berkaitan dengan pengiklan, sehingga mengabaikan fungsi media massa edukasi. Oleh karena itu masyarakat harus cerdas. Bagaimana cerdasnya melihat konten-konten di media sosial? Satu, lihat siupnya, izinnya berita online itu. Yang kedua, lihat lagi judulnya apa sesuai dengan beritanya. Seperti yang paling banyak beredar itu kan, Malaysia mendapat penambahan 10.000 jamaah. Ternyata dalam pembahasan itu Perdana Menteri Malaysia menjelaskan apabila berhasil sukses menangani COVID. Tapi ternyata dihilangkan itu kalimat sukses menangani COVID, dan buktinya Malaysia sekarang lockdown dan semua negara tidak mendapat kuota atau tidak mendapat visa undangan haji. Ini karena kita tidak cerdas dalam menelidik ataupun membaca berita-berita online. Saudaraku, hati-hati, apalagi hanya meme-meme ya. Kadangkala kita melihat artikel-artikel tulisan yang tidak jelas sumbernya. Bisa jadi sumber yang menulis ini adalah orang-orang yang memang senang memelihara kegaduhan. Karena kalau tidak gaduh dia tidak dapat apa-apa. Nah, kunci dari semua ini adalah kesabaran.